Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingu nalatai. Salam sujud karenda malempang. Adil katalino. Bacuramin kasurga. Basengat kajubata. UPT KPHL Gerbang Barito adalah salah satu dari 18 UPT KPH yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kendali Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. UPT KPH sendiri di Kalteng itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017. Adapun wilayah kerja UPT KPH Gerbang Barito yaitu seluas 155.701 hektar yang terletak di 2 kabupaten dan di 7 kecamatan, yaitu Kabupaten Barito Selatan sebanyak 5 kecamatan dan Kabupaten Kapuas sebanyak 2 kecamatan. UPT KPH Gerbang Barito sendiri diberi tugas oleh Dinas Kehutanan Provinsi untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, KPHL Gerbang Barito diberi kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pelaksanaan dan penilaian atas pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam. Saat ini saya selaku pimpinan KPHL Gerbang Barito diberi penugasan oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan administratur tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan SDM Provinsi Kalimantan Tengah dan bertindak sebagai peserta. Dalam pelatihan ini kami juga diberi penugasan oleh pengelola diklat untuk melaksanakan suatu aksi perubahan di instansi KPH Gerbang Barito, yaitu dengan membangun kinerja layanan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada UPT KPHL Gerbang Barito. Kenapa judul ini kami ambil? Itu karena ada beberapa penyebab. Bahwa KPH kami adalah KPH lindung dan banyak mengarah ke pemberdayaan. Sehingga kami berpendapat bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu itu lebih cocok untuk kami kelola daripada kami memanfaatkan kayunya, walaupun di dalam KPH kami sendiri terdapat 40% wilayah produksi. Adapun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang sudah kami laksanakan pendampingan kepada masyarakat, itu terdiri dari satu adalah budidaya kelulut, kemudian budidaya tanaman pinang, dalam hal ini pinang betara, kemudian budidaya vanili, kemudian budidaya ikan, kemudian pembuatan kompos blok, dan saat ini kami sedang bersama masyarakat itu memproduksi sedotan dari tanaman purun. Adapun dampak yang kami harapkan dari kegiatan ini tentunya itu meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan dari aparatur KPH sendiri untuk mereka nanti melakukan pembinaan atau penyadartahuan kepada masyarakat. Jadi kami dalam hal ini itu melatih aparatur sehingga mereka mampu untuk melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan HHBK. Di dalam proses pembuatan aksi perubahan ini, kami diharapkan dapat melakukan suatu proses kepemimpinan
di mana di dalamnya kami diminta untuk bagaimana membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi KPH, kemudian pengelolaan budaya kerja, kemudian membangun jejaring dan kolaborasi. Selanjutnya, hasil dari kepemimpinan kami tadi itu harus diketahui bagaimana capaiannya dalam perbaikan kinerja organisasi KPH itu sendiri. Kemudian manfaat dari aksi perubahan. Kemudian dituntut juga di sini kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan dalam aksi perubahan ini dapat berkelanjutan. Kemudian faktor kunci dari keberhasilan dari kegiatan ini, ini tentunya terbangunnya rumah produksi sebagai wadah bagi aparatur untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan sekaligus juga bagi masyarakat. Mereka sudah ada wadah untuk mendapatkan pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua KTH dari Borneo Sejahtera terhadap peresmian rumah produksi Madara ini, Pak? Secara pribadi juga saya sangat bersyukur bahwa rumah produksi di Madara ini dibuat. Itu suatu kebanggaan buat kami karena dari situ kita bisa lebih luas memasarkan produk-produk hasil hutan bukan kayu. Nah, sepertinya yang sempat kami kelola itu adalah sedotan dari purun yang agak kesulitannya kami untuk memasarkan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya rumah produksi ini hasil kerja kami itu pemasarannya lebih luas. Dan untuk sementara sempat kami berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang berada di rumah produksi itu, mereka sudah memiliki pasar untuk ke internasional. Dan harapan kami mudah-mudahan rumah produksi ini tetap berjalan untuk bisa menaungi semua kelompok-kelompok tani yang ada di Barito Selatan khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tanggapan kami, saya mewakili dari masyarakat Desa Madara sekaligus mewakili dari kelompok tani hutan Pekat Kula. Artinya mengucapkan terima kasih karena program-program yang diberikan atau yang diprogramkan oleh KPH Gerbang Barito, artinya itu sangat bermanfaat karena awalnya artinya kami dari warga Desa Madara itu kebutuhan hidupnya itu bersumber dari hutan. Setelah ada program-program yang dilakukan oleh KPHL Gerbang Barito, jadi kami banyak mengucapkan terima kasih. Jadi untuk kedepannya kami berharap bahwa program ini akan berlanjut demi kesinambungan hidup masyarakat kami. Terima kasih. Nah, kemudian usulan-usulan dari masyarakat, itu langsung mendapat bimbingan dari penyuluh-penyuluh kehutanan kami, kemudian pengendali ekosistem hutan kami. Nah, kemudian juga tenaga-tenaga bakti rimbawan dan tenaga kontrak, tenaga teknis yang ada di UPT KPH Gerbang Barito. Nah, dan yang lebih penting sebenarnya adalah kenapa kami membangun rumah produksi di lokasi atau di daerah Tapak adalah bahwa terjaminnya ketersediaan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan dari hasil budidaya masyarakat yang dibimbing atau dibina oleh KPH. Nah, sehingga keberlanjutan dari kegiatan budidaya ini itu dapat mendapatkan jaminan. Nah, dan masyarakat secara bertahap itu akan mengalihkan ketergantungan mereka terhadap hasil hutan kayu menjadi hasil hutan bukan kayu. Nah, sehingga tujuan dari adanya KPH yaitu masyarakat sejahtera, kemudian hutan lestari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua.
mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.